Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial bersama saya Adisa Fauzia. Pemirsa, hari ini merupakan 9 bulan menuju pemilihan presiden tahun 2024. Peta calon wakil presiden, begitupun juga dengan peta dari capres ataupun calon presiden ini masih sangat ketat. Dari selisih elektabilitas masing-masing kandidat ini sangat tipis, begitupun juga sangat dekat. Hal inilah yang menjadikan semua pengamat sepakat bahwa dari posisi ini menentukan sekali calon wakil presiden terhadap kemenangan calon kandidat presiden. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah hadir bersama kami. Di tengah-tengah kami salah satu tokoh yang tentu namanya ini sudah menjadi nama yang berada dalam daftar puncak calon ataupun calon cawapres dari jajaran ataupun dari survei lembaga survei Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Mas Sandi. Malam Marisa, terima kasih. Mas Sandi, kita langsung saja terkait dengan hal ini. Nama Mas Sandi masuk ke dalam jajaran posisi tertinggi yang pertama berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru mencapai 11,9%. Komentar Mas Sandi saat ini bagaimana? Ya tentunya kita mengapresiasi survei ini menjadi alat ukur yang memberikan masukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat ini membutuhkan percepatan pembangunan, masyarakat membutuhkan lapangan kerja yang lebih tersedia khususnya untuk kalangan muda, dan juga potret terhadap pengendalian harga-harga bahan pokok yang sempat menjadi beban biaya hidup bagi masyarakat. Harga telur kemarin sempat melambung tinggi. Nah ini yang menjadi poin-poin utama yang harus kita solusikan. Tentunya setiap individu yang sekarang mengikuti kontestasi demokrasi harus mampu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dan tentunya nanti putusan partai politik, pimpinan partai politik dan gabungan partai politik ini yang akan diselaraskan dengan bagaimana kita menatap Indonesia ke depan. Saya meyakini bahwa jika kita fokus untuk mempercepat pembangunan kita dengan terus meneruskan atau melanjutkan memperlaju arah pembangunan kita dan memberikan koreksi kepada hal-hal yang tadi disampaikan oleh masyarakat, maka Indonesia akan dalam rel yang tepat untuk mencapai Indonesia maju dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Dan jika beberapa waktu lalu, jika kita putar kembali bahwa Sekjen dari PDIP juga sempat menyebut bahwa nama Anda ini berada di dalam radar untuk menemani calon presiden dari Ganjar Pranowo. Pertanyaannya Mas Sandi, apakah sudah ada lamaran resmi? Dan juga apakah Mas Sandi sudah siap untuk dipinang? Ini sesuai dengan warna bajunya Arisa nih malam ini. Waduh. Komunikasi itu tentunya akan didiskursuskan atau akan dilakukan oleh para pimpinan partai politik. Tugas saya adalah menyiapkan diri, tapi pimpinan partai politik lah yang nanti akan memastikan, mempertimbangkan pilihan mana yang akan terbaik untuk ditawarkan kepada rakyat Indonesia untuk memilih. Sendiri adalah alumni kontestasi sebelumnya. Di 2019 saya ada dalam pusaran pilihan rakyat untuk kontestasi demokrasi sebelumnya. Saya meyakini bahwa di 2024 ini tugas kita adalah membangun kebersamaan. Membangun percepatan pembangunan, tapi dalam konsep persatuan yang tentunya harus dilandasi oleh semangat membangun bersama. Kita harus membawa pemilu ini, pilpres ini lebih sejuk ke depan. Dan para pimpinan partai politik sudah sangat menguasai dari segi siapa sosok-sosok yang nanti akan diusung, yang diharapkan akan mampu membawa pemilu yang sejuk, penuh dengan adu gagasan, pemikiran, dan juga adu rekam jejak. Dan ini yang menurut saya akan menjadikan 2024 ini
kontestasi demokrasi yang berkonsep bertanding untuk bersanding. Percepatan pembangunan ini membutuhkan kita untuk bekerja bersama. Jangan kita terpecah belah, jangan kita tersekat-sekat, tapi kita harus mampu untuk bekerja sama. Oke, baik. Kalau untuk pemilu yang lebih sejuk, apakah saat ini pemilu juga sudah mulai memanas menurut Mas Andi, ataukah ada juga selain dari PDIP yang sudah berada, nama-nama Mas Andi ini berada di dalam radar PDIP, apakah sudah ada partai lain mungkin yang sudah memberikan sinyal lamaran juga? Ya, komunikasi ini terus dibuka dan kanal untuk berkolaborasi juga terus kita tingkatkan. Saya mendefinisikannya bukan panas ya, tapi cair, sejuk dan dinamis. Itu adalah ciri-ciri politik Indonesia yang terbuka, yang berbeda dengan politik di mungkin kontestasi demokrasi yang ada di negara-negara lain. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan silaturahim, karena silaturahim politik ini akan membawa banyak solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Baik Mas, terkait tadi Mas Andi sempat berbicara bahwa kontestasi politik di negara kita ini sangat dinamis begitu ya. Banyak juga yang berpendapat Mas bahwa bursa cawapres kali ini jauh lebih juga tidak menentu. Yang barusan Mas Andi bilang sangat dinamis tentunya. Seperti di awal yang tadi saya katakan bahwa belum ada sampai saat ini partai politik ataupun dari gabungan partai politik yang mengusung ataupun mendeklarasikan dari calon wakil presiden mereka, sedangkan saat ini sisa waktunya tinggal 5 bulan lagi. Menurut Mas Andi, kenapa ini Mas? Ini dalam beberapa bulan ke depan akan lebih mengerucut. Tapi ada total 4 bulan lebih waktu yang tersisa untuk penentuan. Saya meyakini nanti memasuki putaran terakhir di bulan Juni-Juli, maka akan lebih jelas arah dari masing-masing koalisi. Dan nanti walaupun akan ada kejutan-kejutan, tapi saya semakin meyakini bahwa konsep keberlanjutan pembangunan, karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Pak Jokowi yang sudah 8 tahun membangun Indonesia, yang meneruskan dari pemerintah-pemerintah sebelumnya ini, mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Jadi jika angka tingkat kepuasan ini di atas 75-80%, maka konsep keberlanjutan pembangunan atau poros percepatan pembangunan yang saya tawarkan kepada pimpinan partai politik ini mudah-mudahan bisa mendapat pertimbangan, sehingga kita tidak mundur lagi, tapi kita justru mempercepat, tidak mengubah arah lagi, tapi kita justru harus mempertajam tujuan pembangunan kita untuk kesejahteraan rakyat. Oke, baik, artinya sejauh ini masih ada semacam ketidakpastian begitu ya Mas Andi, dan apakah bahkan ini juga berdasarkan dari survei yang kami dapatkan, hampir separuh pemilihan, tepatnya 45% begitu, masih belum menentukan sikap. Nah, angka ini bahkan lebih besar dibandingkan pada tahun lalu. Apakah menurut Mas Andi seperti pemilihan yang menentukan cawapresnya ini dapat menjadi tantangan atau ini akan menjadi peluang bagi Mas Andi? Tentunya ini peluang. Saya melihatnya adalah peluang karena ada sebagian besar masyarakat, sekitar setengah, yang masih menunggu pasangan akhir. Tapi saya yakin begitu ditetapkan pasangan akhirnya, calon presiden, calon wakil presiden, maka akan berkurang signifikan calon pemilih yang masih mempertimbangkan. Saya memprediksi berdasarkan pengetahuan saya terhadap angka-angka internal yang selalu saya cermati dan tidak pernah diumumkan angka-angka itu, bahwa nanti menuju ke bulan Oktober ini hanya sekitar sepertiga yang belum menentukan pilihan, dan itulah perjuangan dari masing-masing kandidat pasangan calon untuk mendapatkan dan merebut hati, menawarkan pemikiran, program, dan mencoba meyakinkan yang sekitar sepertiga ini untuk menjatuhkan pilihan.
Oke, baik. Artinya masih membutuhkan waktu begitu bagi partai politik ini untuk memiliki waktu berkonsolidasi antara partai politik, kemudian juga menentukan pikiran-pikiran mereka, Mas Andi? Sesekali tentunya dalam sesi yang tertutup saya mengkonsultasikan beberapa mungkin langkah-langkah ke depan.